Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok pertama ingin memaparkan atau mempresentasikan hasil permakalahan dari kami yang berjudul Objek Formal dan Objek Material Filsafat Ilmu. Baiklah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Noprianto sebagai moderator sekaligus pembaca makalah pertama. A. Apa pengertian filsafat ilmu? Adapun rekan-rekan saya, Midari sebagai pembaca makalah kedua. B. Objek material dan objek formal filsafat ilmu. Dan yang terakhir, Aditya Rahmat Nadito sebagai pembaca pemakalah ketiga. C. Perbedaan objek material dan objek formal filsafat ilmu. Kepadanya kami persilakan. A. Apa pengertian filsafat? 1. Arti secara bahasa. Kata falsafah atau filsafat dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang juga diambil dari bahasa Yunani, filosofia. Dalam bahasa ini, kata ini merupakan kata majemuk dan berasal dari kata-kata philia, persahabatan cinta, dan sophia, kebijaksanaan. Sehingga arti lugawinya semestik adalah seorang pencinta kebijaksanaan atau ilmu, sejajar dengan kata filsafat. Kata filosofi juga dikenal di Indonesia dalam maknanya yang cukup luas dan sering digunakan oleh semua kalangan. Ada juga yang mengurainya dengan kata philia atau philo, yang berarti cinta dalam arti yang luas yaitu ingin, dan karena itu lalu berusaha untuk mencapai yang diinginkan itu. Kemudian dirangkai dengan kata sophia, artinya kebijakan, pandai, dan pengertian yang mendalam. Dengan mengacu pada konsep ini, maka dipahami bahwa filsafat dapat diartikan sebagai sebuah perwujudan dari keinginan untuk mencapai pandai dan cinta pada kebijakan. 2. Arti secara istilah. Sejumlah literatur mengungkapkan orang yang pertama memakai istilah filosofia dan filosofos ialah Pythagoras. Dalam kurung 592 sampai 497 Masehi tutup kurung. Yakni seorang ahli matematika yang kini lebih dikenal dengan dalilnya dengan geometri yang menetapkan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Pythagoras menganggap dirinya filosofos atau pecinta kearifan. Baginya, kearifan yang sesungguhnya hanyalah dimiliki semata-mata oleh Tuhan. Kemudian orang yang oleh para penulis sejarah filsafat diakui sebagai bapak filsafat ialah Deleuze. Dalam kurung 640 sampai 546 Masehi tutup kurung. Ia merupakan seorang filsuf yang mendirikan aliran filsafat alam semesta atau kosmos dalam perkataan Yunani. Menurut aliran filsafat kosmos, filsafat adalah suatu penalaan terhadap alam semesta untuk mengetahui asal mulanya, unsur-unsurnya, dan kaidah-kaidahnya. Menurut sejarah kelahirannya, istilah filsafat terwujud sebagai sikap yang ditauladankan oleh Socrates, yaitu sikap seorang yang cinta kebijaksanaan yang mendorong pikiran seseorang untuk terus-menerus maju dan mencari kepuasan pikiran, tidak merasa dirinya ahli, tidak menyerah kepada kemalasan, terus-menerus mengembangkan penalarannya untuk mendapatkan kebenaran. Tentang hal yang ada fakta umumnya. Ada yang bersifat khusus yang terbagi dua, yaitu secara mutlak dan tidak mutlak yang terdiri dari manusia dan alam. Objek formal filsafat ilmu. Objek formal filsafat ilmu adalah sudut pandang dari mana sang subjek menelaah objek materialnya.
Objek formal filsafat ilmu adalah hakikat ilmu pengetahuan, artinya filsafat ilmu lebih menaruh perhatian terhadap problem mendasar ilmu pengetahuan. C. Perbedaan objek material dan objek formal filsafat ilmu. Objek material filsafat merupakan suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan itu atau hal yang diselidiki, dipandang atau disorot oleh suatu disiplin ilmu yang mencakup apa saja, baik hal-hal yang konkret ataupun yang abstrak. Objek material filsafat ilmu itu bersifat universal atau umum. Adalah objek yang secara wujudnya dapat dijadikan bahan telaahan dalam berpikir. 1. Hakikat Tuhan. 2. Hakikat alam. 3. Hakikat manusia. Sedangkan objek material filsafat yaitu segala sesuatu yang ada dan mungkin ada, baik materi konkret, fisik maupun yang material abstrak atau fisikis, termasuk pula pengertian abstrak, logis, konsepsional, spiritual, nilai-nilai. Dengan demikian objek filsafat tidak terbatas yang ada. Segala yang ada mencakup ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Filsafat ilmu berusaha mengkaji hal tersebut guna menjelaskan hakikat ilmu yang mempunyai banyak keterbatasan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang padu mengenal berbagai fenomena alam yang telah menjadi objek ilmu itu sendiri. B. Objek material dan objek formal filsafat ilmu. Ilmu filsafat memiliki objek material dan objek formal. Objek material adalah apa yang dipelajari dan dikupas sebagai bahan atau materi pembicaraan. Sedangkan objek formal adalah cara pendekatan yang dipakai atas objek material, yang sedemikian khas sehingga mencirikan atau mengkhususkan bidang kegiatan yang bersangkutan. Dalam filsafat ada filsafat pengetahuan. Segala manusia ingin mengetahui. Itu kalimat pertama Aristoteles dan metafisika. Objek materialnya adalah gejala manusia tahu. Tugas filsafat ini adalah menyoroti gejala itu berdasarkan sebab-sebab pertamanya. Filsafat menggali kebenaran versus atau kepalsuan, kepastian versus ketidakpastian, objektivitas versus subjektivitas, abratraksi, intuisi, dari mana asal pengetahuan dan kemana arah pengetahuan. 1. Objek material filsafat ilmu. Objek material filsafat ilmu adalah pengetahuan itu sendiri, yaitu pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dengan metode ilmiah tertentu, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara umum. Ada dalam kenyataan maupun ada dalam kemungkinan. Segala sesuatu yang ada dibagi dua, yaitu ada yang bersifat umum teknologi, yakni ilmu yang menyelidiki tentang hal yang ada fakta umumnya. Ada yang bersifat khusus yang terbagi dua, yaitu secara mutlak dan tidak mutlak yang terdiri dari manusia dan alam. Objek formal filsafat ilmu. Objek formal filsafat ilmu adalah sudut pandang dari mana sang subjek menelaah objek materialnya. Objek formal filsafat ilmu adalah hakikat ilmu pengetahuan, artinya
filsafat ilmu lebih menaruh perhatian terhadap problem mendasar ilmu pengetahuan. C. Perbedaan objek material dan objek formal filsafat ilmu. Objek material filsafat merupakan suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan itu atau hal yang diselidiki, dipandang atau disorot oleh suatu disiplin ilmu yang mencakup apa saja, baik hal-hal yang konkret ataupun yang abstrak. Objek material filsafat ilmu itu bersifat universal atau umum. Adalah objek yang secara wujudnya dapat dijadikan bahan telaahan dalam berpikir. 1. Hakikat Tuhan. 2. Hakikat alam. 3. Hakikat manusia. Sedangkan objek material filsafat yaitu segala sesuatu yang ada dan mungkin ada, baik materi konkret, fisik maupun yang material abstrak atau fisikis, termasuk pula pengertian abstrak, logis, konsepsional, spiritual, nilai-nilai. Dengan demikian, objek filsafat tidak terbatas yang ada. Segala yang ada mencakup ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Filsafat ilmu berusaha mengkaji hal tersebut guna menjelaskan hakikat ilmu yang mempunyai banyak keterbatasan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang padu mengenal berbagai fenomena alam yang telah menjadi objek ilmu itu sendiri. Ini segala sesuatu yang ada yang mungkin ada. Objek material filsafat adalah segala yang ada. Segala yang ada mencakup ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Objek material yang sama dapat dikaji oleh banyak ilmu lain. Ada yang tampak adalah dunia empiris, sedangkan ada yang tidak tampak adalah alam metafisika. Sebagian filosof membagi objek material filsafat atas 3 bagian, yaitu yang ada dalam alam empiris, yang ada dalam alam pikiran, dan yang ada dalam kemungkinan. Beberapa perbedaan pengertian di atas. Pada dasarnya, kedua objek filsafat ilmu tersebut menjelaskan bahwa filsafat ilmu merupakan kajian filosofis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Dengan kata lain, filsafat ilmu merupakan upaya pengkajian dan pendalaman mengenai ilmu pengetahuan sosial, dan sains. Baik itu ciri substansinya, pemerolehannya, ataupun manfaat ilmu bagi kehidupan manusia. Pengkajian tersebut tidak terlepas dari acuan pokok filsafat yang tercakup dalam bidang ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dengan berbagai pengembangan dan pendalaman yang dilakukan oleh para ahli. Filsafat ilmu berusaha mengkaji hal tersebut guna menjelaskan hakikat ilmu yang mempunyai banyak keterbatasan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang padu mengenai berbagai fenomena alam yang terjadi objek filsafat ilmu itu sendiri. Pada dasarnya, filsafat atau berfilsafat bukanlah sesuatu yang asing dan terlepas dari kehidupan sehari-hari, karena segala sesuatu yang ada dan yang mungkin serta dapat dipikirkan dapat menjadi objek filsafat apabila selalu dipertanyakan, dipikirkan secara radikal guna mencapai kebenaran. Tiap-tiap manusia yang mulai berpikir tentang diri sendiri dan tentang tempat-tempatnya dalam dunia akan menghadapi beberapa persoalan yang begitu penting, sehingga persoalan-persoalan itu boleh diberi nama persoalan-persoalan pokok, yaitu apa dan siapakah. Pembaca untuk mengoreksi dan memberikan saran. Apabila pembaca menemukan kesalahan penulisan,
dan kesalahan pengertian yang terdapat dalam makalah ini. C. Perbedaan objek material dan objek formal filsafat ilmu. Objek material filsafat merupakan suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan itu atau hal yang diselidiki, dipandang atau disorot oleh suatu disiplin ilmu yang mencakup apa saja, baik hal-hal yang konkret ataupun yang abstrak. Sedangkan objek formal filsafat ilmu tidak terbatas pada apa yang mampu diindrawi saja, melainkan seluruh hakikat suatu baik yang nyata maupun yang abstrak. Objek material filsafat ilmu itu bersifat universal, umum, yaitu segala sesuatu yang ada, realita, sedangkan objek formal filsafat ilmu, pengetahuan ilmiah, itu bersifat khusus dan empiris. Objek material mempelajari secara langsung pekerjaan akal dan mengevaluasi hasil-hasil dari objek formal ilmu itu dan mengujinya dengan realisasi praktis yang sebenarnya. Sedangkan objek formal filsafat ilmu menyelidiki segala sesuatu itu guna mengerti sedalam-dalamnya atau mengerti objek material itu secara hakiki, mengerti koordinat segala sesuatu itu secara mendalam. To know the nature of everything. Objek formal inilah sudut pandang yang membedakan watak filsafat dengan pengetahuan, karena filsafat berusaha mengerti suatu sedalam-dalamnya, adalah objek yang secara wujudnya dapat dijadikan bahan telahan dalam berpikir. Menurut Endang Saifuddin Ansori 1981, objek material filsafat adalah segala sesuatu yang berwujud, yang pada garis besarnya dapat dibagi atas 3 persoalan pokok, yaitu 1. Hakikat Tuhan, 2. Hakikat alam, 3. Hakikat manusia. Objek material filsafat ilmu yaitu segala sesuatu yang ada dan mungkin ada, baik materi konkret, fisik maupun yang material abstrak, psikis, termasuk pula pengertian abstrak logis, konsepsional, spiritual, nilai-nilai. Dengan demikian, objek filsafat tak terbatas, yakni segala sesuatu yang ada yang mungkin ada. Objek material filsafat adalah segala yang ada. Segala yang ada mencakup ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Objek material yang sama dapat dikaji oleh banyak ilmu lain. Ada yang tampak adalah dunia empiris, sedangkan ada yang tidak tampak adalah alam metafisika. Sebagian filosof membagi objek material filsafat atas 3 bagian, yaitu yang ada dalam alam empiris, yang ada dalam alam pikiran, dan yang ada dalam kemungkinan. Beberapa perbedaan pengertian di atas, pada dasarnya kedua objek filsafat ilmu tersebut menjelaskan bahwa filsafat ilmu merupakan kajian filosofis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Dengan kata lain, filsafat ilmu merupakan upaya pengkajian dan pendalaman mengenai ilmu pengetahuan sosial dan sains, baik itu ciri substansinya, pemerolehannya, ataupun manfaat ilmu bagi kehidupan manusia. Pengkajian tersebut tidak terlepas dari acuan pokok filsafat yang tercakup dalam bidang ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dengan berbagai pengembangan dan pendalaman yang dilakukan oleh para ahli. Filsafat ilmu berusaha mengkaji hal tersebut guna menjelaskan hakikat ilmu yang mempunyai banyak keterbatasan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang padu mengenai berbagai fenomena alam yang terjadi objek filsafat ilmu itu sendiri. Pada dasarnya, filsafat atau berfilsafat bukanlah sesuatu yang asing dan terlepas dari kehidupan sehari-hari, karena segala sesuatu yang ada dan yang mungkin serta dapat dipikirkan dapat menjadi objek
filsafat apabila selalu dipertanyakan, dipikirkan secara radikal guna mencapai kebenaran. Tiap-tiap manusia yang mulai berpikir tentang diri sendiri dan tentang tempat-tempatnya dalam dunia akan menghadapi beberapa persoalan yang begitu penting, sehingga persoalan-persoalan itu boleh diberi nama persoalan-persoalan pokok, yaitu apa dan siapakah. Pembaca untuk mengoreksi dan memberikan saran apabila pembaca menemukan kesalahan penulisan dan kesalahan pengertian yang terdapat dalam makalah ini. Dan baiklah, kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan untuk bertanya. Baiklah, inilah makalah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang, kami memohon maklum, karena kami semua dalam tahap pembelajaran kepada Allah. Marilah kita sama-sama memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.